Selamat datang kembali pemirsa. Selamat bergabung dengan channel Putut Al-Huda. Bersama saya sendiri Putut Al-Huda. Dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Kabareskrim bantah terlibat tambang ilegal, sebut Hendra dan Verdi Sambo alihkan isu. Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto buka suara soal tudingan terlibat dalam kasus tambang ilegal. Pernyataan ini menepis tudingan yang selama ini ditujukan padanya soal tambang di Kalimantan Timur. Agus juga menyoroti pernyataan Hendra Kurniawan yang menurutnya tak memiliki bukti. Keterangan Hendra saja tidak cukup apalagi sudah diklarifikasi Ismail karena dipaksa, kata Agus, Jumat, 25 November 2022, dikutip dari kompas.com. Agus menuding Verdi Sambo dan Hendra Kurniawan yang mengalihkan isu. Jangan-jangan mereka yang terima dengan tidak teruskan masalah, lempar batu untuk alihkan isu, ujar Agus. Sebelumnya senada dengan Verdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan benarkan dugaan Kabareskrim terlibat dalam tambang ilegal di Kalimantan Timur. Dia mengungkapkan fakta tersebut lantaran yang memeriksa sejumlah pejabat Polri di Propam adalah dirinya. Hasil tertuang dalam surat laporan hasil penyelidikan bernomor RND 1373 WAS 24/2022 Propaminal. Betul-betul, soal surat laporan hasil penyelidikan, kata Hendra Kurniawan saat hendak masuk ke ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 24 November 2022. Hendra mengungkapkan keterlibatannya dalam memeriksa sejumlah oknum petinggi Polri yang disebut-sebut terlibat dalam kasus tambang ilegal Aibtu Ismail Bolong tersebut. Betul ya saya, tanyakan pada pejabat yang berwenang aja ya. Kan ada datanya, nggak fiktif, ucap Hendra Kurniawan sambil tersenyum. Dia menegaskan jika Kabareskrim Polri juga terlibat dalam kasus tersebut. Ya kan sesuai faktanya begitu, Kabareskrim Polri terlibat, jelasnya. Mantan Karopaminal Div Propam Polri itu buka suara soal adanya dugaan aliran dana masuk ke rekening petinggi kepolisian di Polda Kaltim terkait bisnis tambang ilegal yang berkaitan dengan kasus Ismail Bolong. Hal ini merujuk dari laporan hasil penyelidikan, LHP, yang dilakukan Propam Polri. LHP yang bersifat rahasia dan ditandangani Hendra Kurniawan tersebut telah beredar luas di kalangan awak media. LHP yang bernomor RND 1373 UAS 24/2022 Propaminal itu tertanggal 18 Maret 2022 dan ditujukan kepada Verdi Sambo, mantan Kadif Propam. Itu kan ada semua bukti-bukti di dalam LHP, kata Hendra saat ditemui awak media di PN Jakarta Selatan sebagaimana dikutip dari tribunnews.com, Kamis, 24 November 2022. Bukan hanya soal aliran dana tersebut, mata uang asing yang diterima Rudolf tersebut juga tidak dibantahnya. Saat ditanyai awak media lebih lanjut soal aliran dana tersebut, terdakwa obstruction of justice perkara pembunuhan Brigadir Yosua itu enggan berbicara. Namun dia meminta awak media yang ada di PN Jakarta yang meliput sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana Yosua itu diminta mengonfirmasi ke pejabat Polri saat ini. Tanya pejabat yang berwenang aja ya, katanya. Sementara terkait keterlibatan Kabareskrim dalam kasus tambang tersebut juga dikatakan mantan anggota Polri itu adalah sebuah kebenaran dan sesuai fakta. Kata Hendra hal itu sesuai dengan hasil laporan hasil penyelidikan, LHP, dengan nomor R1253 UAS 24/2022, 4 Div Propam, tanggal 7 April 2022. Surat itu ditandatangani oleh suami Putri Chandrawati. Bahkan surat itu sudah ditembuskan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya kan sesuai faktanya begitu, jelasnya. Fakta tersebut karena Hendra mengatakan bahwa yang memeriksa dalam laporan hasil penyelidikan tersebut adalah dia dari Divisi Propam Polri. Dia menegaskan laporan hasil penyelidikan tersebut tidak fiktif. Betul ya saya, yang periksa, tanyakan pada pejabat yang berwenang aja ya. Kan ada datanya, nggak fiktif, jelas Hendra. Sebelumnya Verdi Sambo buka suara soal kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur ada keterlibatan orang nomor 1 di Reserse Polri tersebut. Dia menyebutkan hal tersebut sesuai dengan surat laporan hasil penyelidikan yang pernah ditandatanganinya. Surat tersebut yakni nomor R1253 UAS 24/2022, 4 Div Propam,
tanggal 7 April 2022. Bahkan kata Sambo, bahwa surat yang ditandatanganinya telah ditembuskan kepada Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kan ada itu suratnya. Ya sudah benar itu suratnya, katanya sesuai persidangan di PN Jakarta Selatan dikutip dari tribunnews.com, Selasa 22 November. Meski mengakuinya, namun dia enggan membeberkan secara rinci siapa saja anggota Polri yang terlibat selain Kabareskrim. Untuk menjawab hal tersebut, mantan pimpinan almarhum Brigadir Yosua tersebut minta dikonfirmasi langsung dengan pejabat yang berwenang. Tanya ke pejabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada, katanya kepada awak media.